Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Muhammad Akbar dari kelas 9E. Dan kali ini saya akan mewawancarai salah satu anggota keluarga saya, yaitu mama saya. Dan pada topik pembicaraan wawancara ini, saya akan menanyakan beliau tentang kearifan lokal dari daerah kelahirannya, yaitu Kebumen, Jawa Tengah. Langsung saja kita ke videonya. Halo mama, Ya, makasih ya udah menyediakan waktu untuk diwawancarai oleh Bintang dalam rangka mengisi untuk mengerjakan tugas. oke, Langsung saja ya, Ma, ke soalnya. siap. Pertama, menurut Mama, apa sih kearifan lokal di Kebumen itu? Kearifan lokal. Kearifan lokal itu seperti tradisi-tradisi zaman dahulu, nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan, kebudayaan-kebudayaan, adat istiadat, sampai kuliner khas, gotong royong, dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari itu adalah suatu kearifan lokal. Ya. Lanjut aja ke nomor 2. Apa sih tradisi atau budaya khas Kebumen yang sampai sekarang masih ada? Tradisi khas Kebumen yang masih ada, beberapa diantaranya adalah sedekah laut, sedekah bumi, misalnya kirap hasil panen tuh diarak keliling kampung. Lalu wayang kulit nih yang masih sampai sekarang masih ada, batik Kebumen, sampai kuliner khas seperti soto Petanahan, soto Taman Winangun, sampai kue lanting dan kue sagon, juga kue satuk. Itu adalah tradisi yang masih dilestarikan di Kebumen. Oh, banyak juga ya. Ya. Lanjut ya. Oke. Apa sih tradisi yang paling berkesan bagi Mama saat masih kecil? Yang paling berkesan saat mama masih kecil, dulu sekitar mama SD. Dulu ada ketika menjelang, namanya mungkin sedekah bumi ya kalau di kota ya. Jika musim panen padi tiba, tuh beberapa sesepuh desa, kakek-kakek, nenek-nenek gitu, menyediakan sesaji berupa makanan, berbagai macam makanan, juga minuman, terus diletakkan di atas tampah atau nampan ya, lalu diletakkan di pinggir sawah, di pematang sawah. Semuanya kita tidak boleh mengambil, tidak boleh menyentuh, dilarang. Tapi lucunya lama-kelamaan makanan itu tuh habis, diambil oleh anak-anak juga. Sampai sekarang kalau mama masih ingat, masih suka ketawa geli gitu. Pada iseng ya mengambil. Iya, betul. Nah, lanjut ya, Ma. Ya, Mama pernah nggak sih ikut sedekah bumi atau acara adat lainnya gitu? Bisa nggak ceritain pengalaman Mama? ikut acara sedekah bumi. Atau acara adat lainnya gitu lah. Iya, pernah. Biasanya diadakan setelah musim panen gitu ya. Masyarakat membawa saji itu sebagai diarak melewati jalan kampung tuh, disusun sedemikian rupa gitu, disusun ke diarak kampung sebagai ungkapan rasa syukur menurut mereka dulu, zaman dulu. Mama saat kecil ikut-ikutan aja gitu. Itu adalah ungkapan rasa syukur para orang tua yang sudah menikmati hasil panen gitu. Setelah itu setelahnya ada pertunjukan wayang kulit di malam hari, semalam suntuk gitu. Dan anehnya yang menonton wayang kulit itu tidak hanya orang tua, anak-anak muda pun ikut nonton gitu. Dan juga ada hiburan lainnya di siang harinya gitu. Lanjut ya, Ma. Ya. Apa saja kesenian khas Kebumen yang dulu sering Mama lihat? Kesenian yang sering mama lihat dulu apa ya, ebek tuh kalau di desa mama ebek namanya. Kalau sekarang terkenalnya adalah kuda lumping, untuk bahasa nasionalnya kuda lumping ya. Itu jaranan misalnya, kayak yang suka ada lagunya tuh, yang tenar lagunya terkenal. Terus ada wayang kulit ya, wayang kulit tadi itu. Terus ada juga angguk namanya. Angguk itu apa sih, Ma? Angguk semacam apa ya, kalau di sini mungkin semacam kayak apa ya, wayang orang mungkin ya. Enggak terlalu memahami juga sih zaman dulu mama. Sekarang sudah agak jarang dipentaskan. Dulu kan mama masih kecil, jadi hanya jarang ya sekarang. ya dulu hanya nonton aja gitu. Lanjut, bagaimana sih cara masyarakat zaman dulu menjaga tradisinya? Kok bisa terjaga banget gitu loh? Zaman dahulu sih pastinya sering mengadakan upacara adat ya, sering diadakan pesta, istilahnya kalau di kota pesta mungkin ya. Kalau dulu itu sering
diadakan acara sesaji tersebut seperti tadi pertunjukan wayang kulit, dan ketika mau petanam padi itu orang tua menyediakan tadi contohnya sedekah gitu ya, sesaji di pinggir sawah gitu kan. Dan menjadikan tradisi tersebut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, tentunya dengan cara mengajarkan ke anak-anak muda atau anak-anaknya. Nah, dari tadi kan kita udah bahas kayak budaya-budaya dan tradisi. Ya. Kita lanjut sekarang ke kuliner ya. Oke. Apa sih makanan khas Kebumen yang mau sering makan dulu? Sekarang deh, sama sekarang seringnya apa aja? Dulu sampai sekarang mama masih sering makan lanting, karena lanting itu khas Kebumen untuk oleh-oleh. Bahkan mungkin kalau mama boleh percaya diri tuh seluruh Indonesia terkenal lanting dari Kebumen ya. Itu lanting soalnya bentuknya lucu seperti angka 8, kue kering, gurih rasanya, terbuat dari singkong seperti angka 8. Dan ada lagi lanting yang basah namanya gembus goreng, bentuknya angka 8 juga, sama terbuat dari singkong, tapi bedanya kalau gembus goreng itu agak besar dan seperti gorengan lainnya gitu. Dan itu rasanya enak, gurih, dan untuk saat ini sudah karena kemajuan teknologi sudah banyak varian rasanya, dari keju sampai yang original, bahkan pedas seperti balado itu ada sudah, karena kecanggihan teknologi gitu. Dengan tidak memusnahkan lanting tersebut, tapi diolah sedemikian rupa jadi banyak variasinya, jadi orang lebih banyak menyukainya. Nah, dari makanan tadi, Mama pernah nggak sih belajar buat kuenya atau belajar buat makanannya? Gimana sih prosesnya, Ma? Oh, kalau untuk belajar dulu ya, waktu mama SD itu bukan kue lanting yang mama pelajari. Apa tuh? Di desa mama itu ada namanya kue satu sagon, kue satu dan kue sagon. Bahan dasarnya adalah beras ketan. Itu waktu kecil itu mama dan ibu mama itu dan ibu-ibu yang lain bergotong royong, kita masih anak-anak membantu ikut-ikutan, namanya anak-anak ikutan mamahnya gitu, membuat kue dalam rangka untuk kue lebaran ceritanya. Jadi benar-benar bergotong royong dengan ibu-ibu lain, di rumah siapa kita membuatnya. Prosesnya panjang, lama gitu, karena prosesnya lama dan panjang maka bergotong royong. Nggak semua dilakukan secara tradisional. Alat-alatnya tradisional, masih menggunakan bara api dan mengandalkan sinar matahari. Tidak ada listrik dahulu waktu mama kecil dulu belum ada listrik waktu SD gitu. Lalu tidak seperti sekarang, misalnya mematangkan bisa menggunakan oven yang sudah canggih begitu. Nah, tadi kan udah bahas makanan, sekarang kayak kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut. Bagaimana kearifan lokal mempengaruhi kehidupan masyarakat di Kebumen, Ma? Mempengaruhinya, kearifan lokal mempengaruhi masyarakat Kebumen. Harusnya bisa menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai saling tolong menolong, saling menghormati kepada orang tua begitu. Harus diajarkan kepada anak-anak muda, harus diajarkan kearifan lokal tersebut ya, dengan cara menjunjung tinggi budaya-budaya yang sudah ada gitu. Biar tertanam di diri mereka sendiri gitu ya, Ma. Betul. Lanjut. Apakah ada nilai-nilai atau kebiasaan nih yang menurut Mama masih dijaga sampai sekarang? Yang masih dijaga sampai sekarang, contohnya apa ya? Tentunya ada ya, sopan santun itu tidak boleh lepas, tidak boleh pudar, tidak boleh punah. Sopan santun dengan orang tua sendiri, dengan orang yang lebih tua, dengan orang lain walaupun dari desa lain, itu harus tetap ada sopan santun. Terus kerja bakti juga tidak boleh ditiadakan. Gotong royong gitu, budaya salam-salaman setelah sholat, bahkan setelah, yang sampai sekarang masih ada di desa mama itu dulu salam-salaman
setelah sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan setelah itu keliling kampung benar-benar salam-salaman untuk minta maaf. Iya. Masih terasa sekali. Nah, lanjut nih. Dari semuanya, apa sih tantangannya dalam menjaga budaya lokal di era modern ini, Mah? Nah, ini dia tantangannya. Sekarang karena kecanggihan teknologi, kita yang mama yang sudah seumur segini merasa khawatir anak-anak sekarang itu tidak bisa melestarikan budayanya, karena dengan apa ya, lebih tertarik budaya luar sepertinya anak-anak sekarang. Nah, contohnya apa? Karena kecanggihan teknologi itu dengan HP pun sekarang bisa melihat budaya manapun, dengan instan bisa mengikuti budaya dari luar, dan ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh, budaya luar tidak boleh mengubah tradisi daerah, tidak boleh merubah tradisi daerah kita gitu. Nah, dari tantangan itu, bagaimana sih kalau menurut Mama cara generasi muda bisa ikut melestarikannya? Dengan teknologi juga mestinya. Saat ini kan banyak medsos ya. Iya, mestinya anak-anak muda yang canggih itu mereka harus bisa memilah dan memilih mana yang harus dari luar yang harus kita pelajari, mana yang harus kita tidak usah pelajari. Dan kecanggihan, kalau mereka anak-anak sekarang handphonenya kan canggih-canggih, mestinya bisa dimanfaatkan untuk melestarikan budaya kita dengan cara mempromosikan melalui medsos tersebut. Begitu, gunakan untuk hal positif demi kemajuan daerah kita gitu, demi kemajuan desa kita. Siapa lagi yang akan memajukan kalau yang tua-tua sudah tiada, kan tinggal anak muda gitu. Selanjutnya harus bisa memanfaatkan teknologi demi kemajuan desa sendiri. Nah, tadi kan udah ada tantangan, udah ada cara menjaganya. Nah, Ya. Terakhir, apa sih harapan Mama ke depannya untuk budaya dan tradisi di Kebumen? Tentunya tidak boleh hilang, harus tetap lestari, harus tetap ada budaya tersebut, karena budaya adalah ciri desa tersebut. Budaya kita adalah ciri kita, tanda-tanda kita gitu. Ciri khas kita ya budaya kita, ciri desa kita ya adalah budaya tersebut gitu. Seperti ebek tuh, kalau di mana-mana terkenal kuda lumping. Iya, Kalau di kita, di desa mama dulu namanya ebek, sama-sama kuda lumping jaranan gitu. Dan mungkin hampir sama, tapi tetap ada perbedaan dengan daerah desa yang lain gitu. Dan itu harus tetap lestari. Itu bagaimana caranya ya, tentunya anak muda harus bisa mempromosikan, betul-betul mempromosikan ke medsos yang mereka punya begitu, dengan cara mereka sendiri. Tapi tentu untuk yang tujuannya satu, melestarikan supaya tetap ada, supaya tetap lestari, supaya desa kita terkenal dan lebih maju. Kalau udah maju kan otomatis masyarakat jadi lebih maju, bisa membawa perubahan perekonomian yang lebih baik, bukan lagi desa yang tertinggal atau desa, artinya walaupun desa jadi desa yang kekinian gitu, sesuai dengan perkembangan zaman. Oke. Makasih ya, Ma. Itu saja sih yang dapat Bintang tanyakan dari kearifan lokal ini. Makasih ya, Ma, atas kehadirannya di wawancara ini. Sama-sama, Mama doakan sukses selalu, amin. Tetap jaga sopan santun. Makasih, Ma. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.